Apapun yang menjadi situasi dan kondisi dalam hidup kita, semua itu sementara. Katakan sementara. Sekali lagi, apapun yang hari ini, yang baik atau yang buruk, semua itu sementara, saudara. Karena itu jangan terlalu percaya kalau Anda melihat diri Anda bahwa aku sepertinya tidak ada harapan. Selalu punya pengharapan. Selalu. Dan inilah satu kabar Injil yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa berita kabar baik itu maksudnya Injil. Itu makna atau kata Injil. Kabar baik. Diberikan kepada orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena mereka sadar dalam keberdosaannya mereka menuju maut. Menuju api yang kekal. Tetapi ketika percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai korban yang sudah mati, darahnya tercurah di kayu salib, itu cukup memindahkan siapa engkau kepada siapa engkau yang baru yang Tuhan rencanakan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, hari ini kita akan belajar satu tema tentang pengharapan. Selama ini mungkin kita berpikir tentang apa yang kita harapkan. Pernahkah kita memikirkan, membayangkan apa yang Tuhan harapkan? Apakah Tuhan hanya mengharapkan engkau hidup baik-baik saja, sehat-sehat saja? Tuhan merencanakan dan mengharapkan, merindukan kehidupan kita mengalami kemuliaan. Satu jenis, satu bentuk kehidupan yang merepresentasikan engkau dan saya sebagai anak-anaknya, anak-anak raja. Satu kehidupan yang tidak ditaklukkan oleh perkara-perkara dosa. Satu kehidupan yang tidak ditaklukkan lagi, saudara. Karena hidup yang di dalam jasad manusiawi ini sementara. Satu waktu kita tidak akan berada di tengah-tengah muka bumi ini, tapi kita akan berada di kekekalan. Nah, kehidupan yang di sana itu merupakan satu kehidupan yang selama-lamanya. Tapi ditentukan dari bagaimana engkau membangun kehidupanmu di muka bumi ini. Saudara, selalu ada harapan. Amin. Amin. Dan hari ini Tuhan mau membangkitkan kita. Bagaimana Tuhan kemarin berbicara tentang kehidupan doa. Kehidupan doa kita tuh menggambarkan bagaimana sebetulnya hubunganmu dengan Tuhan. Karena saudara, tidak ada orang yang betul-betul memiliki satu kedalaman hubungan dengan Tuhan dan dia tidak punya satu kehidupan doa yang dalam. Sekali lagi, kehidupan doa itu menggambarkan satu persekutuan kita, relationship kita dengan Tuhan, keterhubungan kita dengan Tuhan. Salah seorang nabi yang terkenal di dalam perjanjian lama namanya Nabi Elia. Itu dikenal kalau dia berdoa api turun dari langit. Itu sebabnya kalau sang nabi itu datang ke sebuah kota di Israel, itu menakutkan. Kabar baik yang dibawa atau hukuman dari Tuhan. Kehidupan doa itu luar biasa sekali. Makanya saudara, itu menggambarkan keterhubungan kita dengan Dia. Saya mau menyampaikan bagaimana pengharapan itu akan menggerakkan kehidupan doamu. Tanpa pengharapan, lihat bagaimana doamu tiap pagi, tiap malam. Ritual saja. Pengucapan syukurnya di level yang itu saja. Karena engkau tidak mengharapkan atau mengekspek sesuatu yang baru. Good newsmu tuh kayaknya gak mungkin terjadi. Pada setiap hari Tuhan mau memberikan sebuah kabar baik. Dan ketika engkau menangkapnya, percaya. Sekali lagi saudara, hidup kekristenan kita bukan hanya di level pikiran, tapi di level yang lebih tinggi lagi, di level dunia rohani. Ya saudara, makanya engkau perlu belajar membangun imanmu. Bukan hanya akal budi, tapi iman yang membuat engkau mampu menangkap pengharapan dari Tuhan. Sekalipun rasanya tidak mungkin.
Mari kita akan belajar tentang pengharapan, saudara ya. Kita akan lihat dari satu ayat yang sebetulnya tidak asing dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Menuju pengharapan Tuhan, ini tema renungan kita. Lihat ayat yang keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai, entah Anda tua, muda, kecil, besar, miskin atau kaya, kalau Anda punya harapan, Anda termasuk kumpulan orang yang hidup. Jadi gambaran hidup kita tuh dikenali melalui harapanmu. Makanya orang di rumah sakit yang dibesarkan tuh harapan untuk sembuh. Seberapa mampunya pun dokter, kalau pengharapan sang pasien sudah sirna, saudara, medis tidak cukup untuk memulihkan seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena yang di dalam jiwa dan roh manusia itu membangkitkan semua, menstimulan, membangkitkan, saudara, memunculkan semua jenis yang namanya kemampuan tubuh kita ini memperbaiki dirinya sendiri. Ayat ini berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik dikatakan daripada singa yang mati. Sebetulnya kitab Pengkhotbah ini mau menyampaikan tentang siapa kita dalam posisi kita, siapa kita dalam pengalaman kita, siapa kita dalam edukasi kita, siapa kita dalam keterhubungan kita, saudara. Tidak akan berarti banyak sampai kita memiliki pengharapan. Orang buta di jalan Yeriko, namanya Bartimeus, ketika mendengar kumpulan orang banyak lewat dari jalan itu, bangkit pengharapannya. Harapannya apa? Untuk sembuh. Pertanyaan saya hari ini, apa harapanmu? Bisa makan? Harapanmu bisa makan? Waduh, bahaya. Di level mana pengharapanmu? Bisa memberi makan orang lain lebih baik. Punya uang, waduh, Anda lupa, Anda dijamin oleh Tuhan. Bisa jadi tangan yang terulur memberi berkat kepada orang lain lebih baik. Punya rumah, wow, oke. Tapi biarlah ingat, saudara, Yesaya 58 berkata, pada waktu engkau puasa, kau menerima orang-orang yang tidak punya rumah, rumahmu menjadi rumah singgah. Itu lebih baik. Tapi sekali lagi itu dimunculkan dari pengharapanmu. Ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka mati, hidup sekali saja. Tapi biarlah hidup yang sekali ini mengekspresikan bahwa aku hidup dengan pengharapan. Bangsa Israel udah begitu lama di Mesir terbelenggu, sampai ketika Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar. Keberadaan bangsa Israel di Mesir itu gambaran hidup lama kita, hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidakberdayaan, hidup di dalam kekalahan. Tapi waktu Musa diutus Tuhan untuk memimpin keluar, mereka tidak punya lagi sebuah pengharapan, karena terlalu lama mereka dibuat begitu down oleh kerja paksa, oleh cara-cara orang Mesir yang membuat mereka tidak lagi punya nilai hidup. Mungkin mereka akan bicara kepada anak-anaknya, ya ngapain sekolah tinggi-tinggi, ntar kamu juga jadi ibu rumah tangga. So what? Mungkin mereka akan bilang, nah ngapain sekolah tinggi, nanti kamu juga ke ladang. Ya gak ada masalah, nanti aku bawa traktorku ke ladang, bukan lagi bawa cangkulku. Aku bawa ilmu pertanianku ke ladangku. Sekali lagi, saudara, hidup sekali, jangan air mata terlalu lama diurus. Bangkitlah pengharapanmu, saudara. Hiduplah betul-betul hidup.
mengejar pengharapanmu tiap hari. Dan doamu itu selalu punya bobot yang menarik di hadapan Tuhan. Bukan lagi doa-doa ritual. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan tolong. Kalau Tuhan mau berkati, berkati. Tuhan mau menolong dan memberkati. Dia mencari harapan yang mengekspresikan bahwa ada iman di dalam dirimu kepadanya. Orang yang gak punya pengharapan, bagaimana mau punya iman? Saya nih punya keinginan sama Mas Adit, maka saya akan mencari dia. Membayangkan hari ini dia bisa ditelepon gak ya? Hari ini dia bisa diganggu ya? Hari ini dia bisa nganterin saya gak ya? Jadi saya membangun keterhubungan saya dengan Mas Adit, karena saya punya harapan. Itu yang menggerakkan saya mencari dia, mengejar dia. Bagaimana kita dengan Tuhan? Kalau kita hanya menghidupi hari-hari kita, kehilangan pengharapan. Kita pengkhotbah berkata, orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Itu sebabnya hiduplah dalam sebuah pengharapan yang kuat. Nah, hari ini saya mau sampaikan lebih daripada semua itu. Tuhan ingin kita menyadari bahwa yang kita kejar, yang kita hendak capai itu pengharapan yang ada di dalam rencana Tuhan. Setiap kebaikan, setiap kesembuhan, kesehatan, setiap kelepasan itu ada di dalam harapannya Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Tidak ada satu orang tua yang mengharapkan anaknya mati muda. Tidak ada satu orang yang mengharapkan anaknya kepayahan, menanggung sakit penyakit. Tidak ada satu orang tua yang mengharapkan anaknya gagal studi, gagal hubungan, gagal hidupnya dan gagal. Tidak ada. Kalau engkau mengakui engkau adalah anak-anaknya, putra dan putrinya, bangkit, hiduplah dalam pengharapan. Itu yang membuat doamu akan berbeda. Itu yang membuat doamu seperti saya kepada Mas Adit, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Orang yang punya pengharapan ibarat anjing dibandingkan dengan singa yang mati. Dia anjing, tidak berdaya kalau menghadapi singa dalam keadaan singa hidup. Kenapa? Tetapi orang yang punya pengharapan itu akan lagi dan lagi mengejar pengharapannya, kekasih-kekasih Tuhan. Apa yang kau bayangkan tentang akhir tahun? Apa yang kau bayangkan tentang 3 bulan mendatang? Kalau engkau hanya membayangkan satu kehidupan yang normal-normal saja, ya kalau dinaikin upahku, gajiku, ya puji Tuhan. Ya kalau aku diingat bos, puji Tuhan. Doain biar bosmu ingat. Kok harapanmu? Kalau temukan siapa engkau, maka engkau akan menemukan apa pengharapanmu di dalam Tuhan. Lihat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Haleluya. Haleluya. Saudara, Tuhan mau menjelaskan kepada kita, engkau dan saya bukan hidup kebetulan, tetapi engkau dan saya hidup di dalam rencananya. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat mulai. Saya akan baca Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat mulai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kepada siapa? Kepada engkau dan saya. Kepada saya dilimpahkannya rahmatnya, kemurahannya yang besar. Makanya blessing, berkat itu pertama-tama bentuknya rohani. Bentuknya rohani. Dan yang bentuknya rohani itu jauh lebih besar dari yang bentuknya materi. Tapi kalau engkau tidak mempercayai itu, yang bentuknya rohani itu tidak pernah akan menjadi sebuah bentuk materi. Saya lanjutkan, saudara. Yang kaya dengan rahmat itu dilimpahkannya kepada kita, ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi kita sudah dibookingkan tempat.
Sudah ada jatahmu. Terus ayat 7-nya ini menarik. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi Dia pengen menunjukkan. Tapi saudara, kita yang harus memiliki sebuah keinginan meraih, menerimanya. Kenapa? Nanti saya tunjukkan. Hidup ini, saudara, selalu ada kondisi-kondisi yang terjadi. Itu karena musuh rohanimu, yang namanya setan, yang namanya roh jahat. Dia selalu dari Taman Eden berusaha membuat manusia ujungnya jatuh di api kekal. Gagal di dunia, gagal mencapai surga. Kenapa? Karena kehilangan semua pengharapannya. Tetapi puji Tuhan, Alkitab berkata, supaya pada masa yang akan datang, kekayaan kasih karunia-Nya itu ditunjukkan kepada kita berlimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita. Ayat 7 bagian akhir, di dalam siapa? Saudara, kalau Anda dibawa masuk ke sebuah toko oleh orang yang punya toko dan berkata, Kayen, pilih yang kau mau. Terus Kayen bilang gini, ada tusuk gigi aja nggak om? Hah, cuman itu maunya? Iya om. Atau Anda diajak ke sebuah restoran yang paling mantap, hotel bintang 5. Bu, ibu pilih makanan dan minuman yang terbaik. Aku teh panas saja. Bukannya di rumah sering teh panas bu? Kasihan kali ibu. Bayangkan teh tawar panas pahit lagi ya. Anda mengecewakan nggak? Anda mengecewakan yang ngajak nggak? Anda mengecewakan nggak? Masalahnya banyak orang tuh ketemu Tuhan dan dia tidak punya keinginan lebih daripada perkara-perkara yang sebatas lahiriah. Yang lahiriah saja dia nggak punya keinginan. Apa yang saya coba sampaikan, saudara lihat, Tuhan berkata begini, Dia melimpahkan semuanya. Tapi dari kita harus punya keinginan. Coba kita tanya dulu, kenapa sih kalau kita ke restoran begitu hebat itu yang kita pilih teh tawar panas? Kenapa? 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 Paling cepat, paling gampang, paling mudah. Kenapa? Tahu nggak? Karena yang sudah terpatri di sini, teh tawar panas is the best. Ya Tuhan. Padahal itu sederet minuman terbaik. Makanya kalau teh tawar panas, kita nggak pada pikirin minuman kesehatan kek, minuman apa kek. Bok bayangin, ada nggak minuman yang membuat otakku bekerja 99% lebih bagus? Wah, begitu saudara. Tapi beneran loh, saya ngomong gini-gini, karena tuh orang nggak punya pengertian. Dia hanya mengeluarkan dari perbendaharaannya, yang dangkal. Anda dibawa ke showroom, motor, mobil yang paling oke. Terus Anda suruh pilih, aku ada nggak sepeda ontel aja? Sepeda ontel, mau genjot kemana? Sampai Monas, sampai berkeringat. Soalnya gini, kita tuh akan mengeluarkan apa yang terekam di sini. Nah ini yang masalah pada banyak orang. Kenapa kita tidak mau berdoa dalam sebuah pengharapan yang kuat? Karena yang terekam hanya masalah, hanya penderitaan, hanya kesusahan, hanya keterbatasan, hanya tembok di depan terlalu tebal tinggi. Kata Tuhan melalui Musa kepada Yosua, kepada umat Tuhan yang berkata, mana mungkin kita masuk ke kota Yeriko. Kelilingi kota ini. Kelilingi.
pada kali yang terakhir bersorak dengan kuat, dan tembok yang tidak digeruduk oleh eskavator itu, tembok yang tidak digeruduk oleh meriam itu, oleh pansel itu, roboh. Saudara, apakah itu belum merupakan sebuah pembuktian? Tidak ada batasan bagi orang yang percaya. Tidak ada batasan bagi orang yang percaya. Kemurahannya terlalu limpah, terlalu besar. Kalau engkau abaikan, dengan cara apa? Kau menolak semua menu yang Tuhan tawarkan, dan kau berkata, aku cukup hidup. Tuhan mau supaya kita menikmati kasih-Nya, bukan hanya berhenti sama kita. Orang-orang yang begitu biasanya selfish, saudara. Berkati aku supaya aku bisa memberkati orang lain. Berkati aku supaya menjadi tangan terulur. Berkati aku supaya aku bisa menolong orang lain. Lihat saudara, ayat yang ke-10. Alkitab berkata, karena kita ini buatan Allah. Jelas saudara, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Ada sebuah misi dalam hidup kita yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan punya mimpi tentang siapa kita hari ini. Tuhan punya mimpi supaya mimpi itu menjadi mimpi kita. Mimpi yang bagaimana? Hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Hidup yang dibawa terus naik dari kondisi yang terparah sekalipun menjadi kondisi terbaik yang bisa Tuhan kerjakan. Saudara, mana ada orang kusta pada masa Yesus berpikir pada masa Yesus tidak ada obat, tidak ada kemo, tidak ada apa-apa. Mereka cuma tunggu kusta itu melepaskan satu demi satu jari jemarinya. Kalau kustanya makin parah, saudara, maaf, mereka bisa lepas ini satu-satu. Tidak ada harapan. Tapi ketika Yesus datang, ada 10 orang kusta. Teriak Yesus. Dan yang tidak pernah dapat dibayangkan terjadi dalam sebuah kehidupan, yang namanya kesembuhan dari penyakit yang mustahil sembuh. Hari ini, apa yang kau bayangkan tentang keuanganmu? Apa yang kau bayangkan tentang pekerjaanmu? Apa yang kau bayangkan tentang keluargamu? Tentang kesehatanmu? Saudara, miliki mimpi yang Tuhan mimpikan buat hidup kita. Miliki mimpi dan pengharapan yang Tuhan bayangkan dan harapkan tentang diri kita. Karena kita anak-anaknya. Lanjut saudara. Cerita ini sebetulnya saudara, dari Efesus pasal yang kedua ini, mengingatkan kita saudara, bahwa Dia Tuhan yang mau membawa kita dari perubahan kepada perubahan, dari perubahan kepada perubahan. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa semuanya berproses. Pengharapannya dalam hidup kita tidak mungkin terwujud tanpa engkau dan saya bersedia berproses. Katakan berproses. Aku punya bagian, Tuhan punya bagian. Kok Tuhan gak tolong? Anda lupa saudara. Untuk Tuhan menyatakan pertolongannya, kita butuh percaya kepada Dia. Mari kita lihat satu cerita yang menarik dalam perjalanan Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27. Hari ini saya mau menantang seberapa tingginya mimpi-mimpi dan pengharapan yang kau punya. Saudara, jangan-jangan itu masih terlalu rendah dibandingkan apa yang Tuhan mimpikan dan harapkan tentang hidup kita. Lihat saudara, Kisah Rasul pasal yang ke-27. Ini cerita ketika dia dalam sebuah perjalanan terombang-ambing begitu lama, dan semuanya kehilangan pengharapan karena langit begitu gelap dan keadaan tidak mungkin lagi melihat jalan keluar. Ayat 20, Kisah Rasul 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Saudara, sekali lagi, tidak ada yang kekal. Masalah seberat apapun, kondisi sedown apapun, tidak ada yang tetap saudara. Percaya,
Makanya bertabah hatilah untuk meraih pengharapanmu. Bertabah hatilah untuk melihat penggenapan pengharapan yang Tuhan rencanakan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau bertabah hati, itu saya bilang, kita akan doa lagi, kita akan menyembah lagi, kita akan percaya lagi. Saudara, di tengah keadaan ini apa yang terjadi? Lihat ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Wow, ternyata saudara, masalahnya terjadi karena mereka punya perhitungan-perhitungan yang meleset. Tapi dengar kabar baiknya, kalau engkau berbalik kepada Tuhan, Tuhan mampu saudara membalikan keadaan yang salah, yang sepertinya habis deh, ya udah deh, tapi Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Katakan amin. Tepuk bawah kanan kirimu, Tuhan belum selesai dengan hidupmu dan hidupku. Ayat 22, lihat saudara, ayat 22, haleluya. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Bertabah hati. Wow, haleluya. Kasih tahu, aku akan bertabah hati. Kalau pasanganmu di kanan kirimu, katakan, kalau cuman menghadapimu, aku bertabah. Ya. Ngomongin, Bes. Haleluya. Saudara, supaya apa? Bertabah hati. Orang yang mampu bertabah hati, itu mesin pengharapannya itu hidup, saudara. Karena orang yang tidak mau bertabah hati, itu orang yang sudah, ya udah terjadilah, hancur-hancurlah. Oh, pokoknya binasa-binasalah. Oh, ditangkaplah semua pikiran negatif, pikiran setan itu masuk kepada pikiranmu. Kenapa? Karena engkau kehilangan pengharapan dan tidak mau bertabah hati. Hidup belum selesai ditulis, saudara. Kalau hari ini kerjaanmu masih ditolak, lamaranmu masih ditolak, emang gampang cari kerja? Gitu dong mikirnya. Tapi ada kepastian di dalammu. Amin. Lihat saudara, ayat ini berkata gini, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Tetap bertabah hati. Terus dikatakan apa? Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Bagaimana Rasul Paulus di tengah langit yang gelap, di tengah laut yang tidak ada arah, dapat berkata, tidak ada yang binasa selain kapal ini. Saudara, itu yang pertama-tama Anda harus miliki ketika Anda membangun relationship Anda dengan Tuhan. Ada satu jaminan dari janji firman-Nya, bahwa aku akan keluar, aku akan selesai, aku akan menang dari kondisi ini. Apapun itu, sakit, penyakit, kelemahan. Bartimeus lagi dan lagi teriak, Yesus anak Daud, have mercy on me. Dan teriakan itu yang dibilang oleh murid-murid Yesus sendiri, berhenti kamu, bikin ribut kamu. Teriakan itu membuat Yesus berhenti dan berkata, panggil. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu mudah menyerah. Jangan jadi anak Tuhan yang terlalu mudah patah. Jangan jadi orang Kristen yang selalu sedang membalikan badan dan meninggalkan jalan yang sebelumnya kau sudah tempuh. Tempuh dengan bertabah hati. Ambil sebuah komitmen, Tuhan akan menolongku. Kalau engkau tidak belajar seperti ini, mimpi-mimpimu saja gak akan terjadi, apalagi mimpi Tuhan. Nggak akan terjadi. Kenapa? Anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Semua potensi di dalam dirimu tiba-tiba drop, dan kau melihat dirimu sebagai orang yang paling tidak beruntung di dunia ini, paling kacau dalam dunia ini. Orang yang kayak gitu biasanya selfish, mikirnya diri sendiri. Tetapi ketika engkau bangkit memikirkan orang lain, hidupmu bermakna, hidupmu berguna. Katakan amin. Haleluya. Lihat saudara, dikatakan begini, ayat 23-nya, karena tadi malam
seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Makanya hubungan kita bangun, relationship kita bangun. Tadi malam dikatakan seorang malaikat dari Allah, Allah yang aku sembah, menyampaikan sebuah pesan yang penting, yang pasti. Ya, kita baca terus ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kekasih-kekasih Tuhan, pada waktu orang-orang kehilangan pengharapan, pada waktu orang-orang mulai melepaskan mimpi-mimpi besarnya, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sekali lagi, apa yang memotivasi orang tua untuk tetap terjaga di malam yang paling sukar ketika anaknya sakit? Kenapa? Tanggung jawab. Miliki hidup yang penuh tanggung jawab, saudara. Anak kan berbeda. Saya mau kasih tahu ya, sebegitu banyak lajang-lajang, tiba-tiba waktu berumah tangga dan waktu punya anak, tiba-tiba tuh sense tanggung jawabnya tuh naik begitu tinggi. Dulu gak bisa membimbing jiwa, gak mau dipercaya jiwa. Waktu punya putra dan putri baru tahu, benar ya, kalau anakku ini aku biarkan, kalau aku sebagai bapaknya meleng-meleng terus, bisa kemana dia? Sejak itu, saudara, yang di dalam itu tumbuh. Saya mau berkata, hidupmu belum selesai. Pengharapan yang Tuhan rencanakan itu besar sekali. Makanya Paulus tidak pernah membayangkan pikiran-pikiran negatif. Hancur kapal ini, binasa di tengah laut, dan aku hilang lenyap. Tetapi Paulus percaya, aku akan menyelesaikan perjalananku. Haleluya. Separah apapun, sehancur apapun, serumit apapun, katakan, aku akan bertabah hati. Orang yang bertabah hati itu seperti intan berlian yang sedang ditempa. Justru bentuknya makin begitu indah karena makin matang. Orang yang bertabah hati itu orang yang tidak mudah berkata, aku gak bisa. Aku gak bisa. Terlalu banyak sainganku. Aku gak bisa. Haleluya. Amin, saudara. Tuhan punya pengharapan buat dirimu dan diriku. Tuhan ingin kita tuh menjadi seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian. Pelita yang dinyalakan, ditaruh di atas kaki Dian. Jadi engkau dan saya bersinar untuk menerangi orang lain. Waktu engkau bicara pengharapan, pengalamanmu bergumul itu mengalir keluar. Orang yang mendengar cerita tentang pengharapan itu tahu bahwa orang yang bertabah hati itu akan melihat ujungnya indah. Ujungnya indah, ujungnya indah. Paulus itu bukan orang yang selalu mudah dalam perjalanan pelayanannya. Tapi yang menarik dari salah seorang pribadi yang namanya Paulus adalah dia seorang yang punya pengharapan yang begitu tinggi sekali dengan Tuhannya. Dan dia belajar mengejarnya, bertabah hati dalam prosesnya, hingga pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Saya mau kasih tunjuk satu contoh yang lain, yaitu kehidupan Daud sendiri. Kehidupan Daud di dalam 1 Samuel. Mari kita akan lihat pasal yang ke-17. Satu Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan
Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, kata-kata yang mengejek, merendahkan, mengintimidasi. Dan apa? Daud mendengarnya. Anda mau apa dengan semua ejekan dan hinaan dari seorang yang memang cocok untuk mengalahkan? Anda mau resapi hayati? Anda mau renungkan siang dan malam? Anda mau tulis di status Anda? Anda mau ceritakan kepada dunia? Bacalah tentang hidupku. Aku orang yang paling tidak beruntung, mengenal orang yang tidak berbahagia, sehingga aku juga tidak bahagia itu keputusanmu. Di kolong jembatan lebih banyak orang berbahagia daripada hidupmu. Kenapa? Keputusannya. Ada orang bilang makan gak makan, yang penting kumpul. Udah senang, udah happy, ya kan? Saudara lihat, Daud memutuskan dirinya tidak sama dengan kakak-kakaknya. Ini poin yang penting, saudara. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang mudah patah semangat, yang mudah menyerah, yang tidak mau bertabah, yang tidak mau bangkit lagi, yang tidak mau ke ruang doa lagi, yang mikirnya coba ada orang datang menolong aku, coba ada orang menawarkan peluang pekerjaan sama aku, coba ada orang datang, ada pangeran datang, coba aja. Saudara, berdoalah, maka yang di langit akan turun ke muka bumi. Yang di dalam alam rohani ini akan terjadi. Saudara, hidup ini terjadi karena ada orang-orang yang punya pengharapan dan berdoa. Saya lanjutkan, saudara. Daud mendengarnya juga. Tetapi luar biasa, ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Saudara, Daud itu punya mentalitas unik ya. Dia lihat orang-orang lari. Daud ada di dalam sebuah posisi kaget. Apa yang terjadi? Dan dia juga dengar suara Goliat. Tapi begini, saudara, makanya izinkan engkau bisa menginterpretasi keadaan itu menurut firman yang kau terima. Mau keadaan buruk, keadaan susah, Allah tetap baik. Yesus tetap jalan keluar. Dia pasti menolongku. Interpretasikan, terjemahkan menurut firman. Dia yang sudah memberikan putranya, apalagi yang lain. Dia sangat dan teramat sangat baik. Lalu lihat, saudara, ayat 26. Berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan semua dari Israel? Anda lihat apa yang muncul di hati Daud? Kesukaran pun jadi peluang. Haleluya. Daud itu seorang yang punya ekspektasi, keinginan besar. Daud orang yang mengejar mimpinya. Daud orang yang berani menghadapi resiko, saudara, bahkan. Mari kita lanjutkan, saudara. Ayat 27. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Oh, ketemu kakaknya. Diomelin si Daud. Ayat 27. Ayat 29, Daud cerdik. Aku hanya bertanya saja. Tapi Daud, coba lihat gambar nanti ayat 30. Anda tahu gak sih, Daud tuh, wah, didengar sesuatu yang menarik ini, saudara. Pertanyaannya, dari seorang gembala punya mimpi besar itu bagaimana ceritanya? Tentu saya percaya mimpi itu bukan sekedar mimpi kosong, mimpi yang Tuhan taruhkan di dalam hatinya. Lihat saja, saudara. Terus Daud berdiri dan menjumpai Saul. Saul pun tidak percaya kepada dia. Ayat 33-nya. Tetapi ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu, saudara. Haleluya. Ambil langkah-langkah yang pasti bisa Anda lakukan. Bangun pagi bisa? Bangunlah pagi. Berdoa bisa?
Gak bisa om. Mendoakan dirimu sendiri bisa? Bisa om. Berdoalah. Jadilah warrior, jadilah tentara, jadilah orang yang tangguh, jadilah orang yang bertabah hati. Daud berlari mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu. Nah, ini yang dia katakan, baik singa maupun beruang, ayat 36, telah dihajar oleh hambamu. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencomot barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, saya percaya Daud mendeklar perkataan-perkataan imannya, karena dia punya pengharapan. Bagaimana perkataanmu? Bagaimana ungkapanmu kepada orang lain tentang sikonmu? Ayo penuhkan dengan keyakinanmu. Aku mungkin tidak punya jalan hari ini, tapi hari belum berakhir dengan hari ini. Aku mungkin tidak ketemu peluang hari ini, tapi hari esok akan mendatangiku. Aku mungkin tidak melihat kebaikan hari ini, tapi aku tahu aku akan menarik nafasku lagi esok. Aku siap untuk peluang yang baru. Saudara, apa yang coba saya sampaikan, ini baru di level dasar sekali. Bagaimana doamu? Kembali lagi saya ingatkan. Kalau doamu, maaf saudara, hanya ritual, rutin begitu saja. Ada tidak punya satu kerinduan yang besar. Bayangkan Tuhan di sana berkata, nak, naik ke tempat yang lebih tinggi. Doakan yang memang aku ingin percayakan kepadamu. Aku ingin mempercayakan kemuliaanku. Aku ingin percayakan harta benda supaya engkau menjadi saluran berkat untuk orang lain. Dengan mentalitas seperti ini saya percaya engkau akan menjadi pemenang-pemenang dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri.